Bapak, Ibu, Saudara, ibadah sudah di penghujung. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Setelah nanti kita berdoa, kita akan langsung respon dengan nyanyian berkat, yaitu nyanyian doa nikmat. Kita berdiri, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Engkau yang kami puja-puji di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Pada hari ini kami bersyukur karena kami boleh menjalankan ibadah, persembahan bakti kami kepadamu. Oleh karena itu Tuhan, terimalah segala sesuatu yang sudah kami persembahkan kepadamu, dan kami juga berterima kasih atas setiap berkat-berkat yang sudah Engkau curahkan kepada kami dalam ibadah ini. Sekarang kami akan mengakhiri ibadah ini. Biarlah Tuhan berkat-Mu yang akan terus menuntun kami, berkat-Mu yang akan membimbing kami untuk menjadi saksi-Mu, berkat-Mu yang akan terus menjadikan hidup kami berbuah bagi hormat kemuliaan-Mu. Terimalah berkat Tuhan, kiranya damai sejahtera yang dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dan peneguhan dari Roh Kudus terus dilimpahkan buat kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan doa nikmat. Rahmat Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus kiranya tetap serta. Amin. Amin. Silahkan duduk kembali. Ya, Bapak Ibu, ibadah sudah selesai. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam kelompok sekolah minggu. Sebelum kita masuk ke kelompok sekolah minggu dalam keluarga, saya memberikan dorongan ya, supaya setiap keluarga setelah ibadah, sekalipun jumlahnya terbatas, mungkin hanya seorang atau dua orang, tetap belajar akan firman Tuhan, supaya melalui pelajaran pemuritan dalam sekolah minggu kita dapat terus bertumbuh. Lalu panduan tentang bagaimana kita menjalankan sekolah minggu ini selalu saya share secara khusus ketika dalam kelompok tidak ada orang yang dilatih untuk memimpin ini, boleh menghubungi saya ya sebagai gembala sidang. Nanti akan saya teruskan kepada komisi pemuritan supaya nanti ada arahan-arahan supaya setiap kelompok bisa langsung menjalankan sekolah minggu. Karena laporan sampai saat ini jumlah orang yang ikut sekolah minggu itu belum sebanding dengan jumlah yang ikut kebaktian. Seperti laporan hari ini, jumlah orang yang ikut kebaktian ada 140 lebih, tapi yang sekolah minggu itu baru 60-an. Ya, jadi mohon bertekun dalam pelajaran sekolah minggu. Lalu dalam kegiatan sekolah minggu, kegiatannya ada beberapa hal ya. Yang pertama, kesaksian ketaatan, yaitu kesaksian ketaatan minggu kemarin. Nah itu ketika ada kawan bisa saling bersaksi, saling menguatkan. Ketika tidak bisa mentaati, apa penyebabnya bisa dibagikan. Lalu setelah itu bisa saling mendoakan. Lalu setelah belajar tentang share tentang ketaatan minggu lalu, selanjutnya kegiatannya adalah memperdalam khotbah yang baru Bapak Ibu dengar. Lalu saya juga sudah memberikan garis besar tentang khotbah tadi. Kalau saya ulang garis besarnya ya, judulnya dulu adalah mengalami kuasa sebagai pemberita Injil. Lalu bagaimana supaya mengalami itu? Satu, pemberita Injil harus
menciptakan peluang untuk pemberitaan Injil. Yang kedua, pemberita Injil harus menangkap peluang dengan peduli terhadap kebutuhan orang berdosa. Lalu yang terakhir adalah pemberita Injil harus mengandalkan kuasa Roh Kudus dalam menjawab kebutuhan orang berdosa. Itu garis besarnya. Lalu ketika ada guru-guru kelas akan bisa menambahi tentang isi dari garis besar itu. Lalu setelah itu kegiatannya adalah Bapak Ibu duduk bersama kelompok, lalu merenungkan kebenaran baru apa yang aku dapat. Ditulis ya, kebenaran baru yang aku dapat ditulis, lalu dibagikan kepada anggota kelompok. Lalu setelah itu akan ada janji ketaatan. Dalam janji ketaatan pada minggu ini arahannya adalah 1. Kebenaran firman Tuhan yang mana yang akan aku perjuangkan untuk aku taati sepanjang minggu ini. Lalu yang kedua, karena pesannya adalah pesan pemberitaan Injil, coba Bapak Ibu menulis 2 atau 3 orang yang akan didoakan supaya suatu saat bisa memberitakan Injil. Jadi hal ini perlu agar supaya kita hidup dalam ketaatan. Lalu setelah itu kita bisa saling berdoa, menguatkan satu dengan yang lain. Nah ini ya beberapa arahan supaya setiap anggota gereja terus menjalankan fungsi pendidikan melalui sekolah minggu. Selamat belajar melalui sekolah minggu, baik setelah ibadah ini ataupun nanti melalui Zoom. Tuhan memberkati.